Kita tuh sudah punya wujudnya yaitu Kristus. Kenapa kok kita masih cari bayangannya? Contohnya horoskop. Horoskop itu sebenarnya pada dasarnya itu adalah kerinduan orang untuk ditakdirkan. Manusia itu sadar bahwa ada yang maha kuasa atau ada sesuatu yang lebih besar yang tidak kelihatan yang menentukan nasib mereka. Jadi sebenarnya juga nggak salah. Tapi itu bukan sesungguhnya. Aslinya itu Yesus. Kalau orang udah kenal Yesus, nggak perlu itu lagi. Karena kita tahu siapa yang menentukan hidup dan mati. Yesus yang memegang kunci kehidupan, Yesus yang memegang kunci maut. Takdirku datang dari Dia. Ya, saya percaya takdirku ini, Ia tidak punya rancangan celaka, tapi damai sejahtera dan memberiku hari depan penuh pengharapan. Itu takdir firman. Di dunia ini sekarang zaman hoaks, banyak penipuan. Tidak hanya ada uang asli di luar situ, juga sama banyaknya uang palsu. Karena itu tanya pada diri sendiri, apakah kita ini orang Kristen yang sejati atau bukan? Bagaimana tolak ukurnya? Tentunya tolak ukurnya bukanlah roh agamawi, tapi kebenaran. Makanya kita buka firman Tuhan ya di Kolose pasal 2 ayat 16 mulai tembus sampai Kolose pasal 3 ayat 4. Judulnya di Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia, carilah perkara yang di atas. Saya kasih tema sekali lagi, saya ingatkan orang Kristen yang sejati, mari kita evaluasi dan introspeksi, dan kita semakin termotivasi untuk menjadi putra-putri sungguhan kerajaan Tuhan. Ayat 16 bunyinya, karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemegahanmu, kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Berhenti di situ sebentar, saya berikan sedikit background atau latar belakang surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Beredar di zaman Paulus, di gereja mula-mula, pengajar-pengajar palsu yang sebenarnya kedengarannya tipis, mirip-mirip dengan Injil yang asli. Mereka menerima Yesus, tapi mereka juga mengajarkan bahwa seperti orang Yahudi, jikalau orang Yunani, orang-orang non-Israel mau diselamatkan, Injil saja nggak cukup. Mereka juga harus disunat seperti keturunan Abraham. Sehingga terjadi kekacauan. Ini orang-orang yang kenceng banget soal legalisme. Bukan hanya tentang hukum sunat diberlakukan, demikian pula ratusan hukum Taurat yang lainnya. Bahkan yang Tuhan tidak ajarkan. Bahkan yang murid-muridnya juga tidak tuntut pada orang-orang beriman. Harus begini, harus begitu, kebanyakan the food law atau hukum makanan, ini boleh, itu jangan. Lalu mau masuk ke dalam hadirat Allah, mesti harus cuci tangan. Hal-hal yang bahkan tidak esensial dalam iman. Bukan hanya satu jemaat seperti Kolose, tempat lain juga seperti Galatia juga kena getahnya. Karena itu, orang-orang Kristen saat itu mereka masih barusan saja lahir baru, mereka belum matang imannya, belum dewasa, mereka belum bisa membedakan. Pokoknya kalau orang khotbah atas nama Tuhan, mereka asal percaya. Jadi mereka akhirnya ragu, loh kok ada tuntutan-tuntutan ini ya, kok masih ada peraturan-peraturan baru. Biasanya orang-orang Kristen yang masih lugu, mereka kalau lihat atau dengar dari orang Kristen yang lebih senior, namun orang-orang itu punya superstisi-superstisi tertentu, kepercayaan-kepercayaan tertentu, harus begini begitu yang Injil tidak ajarkan, mereka jadi bimbang. Nah, hari ini kita harus mengerti bahwa kekristenan itu murni.
Tuhan tidak mau kita bercabang. Coba kita lihat sekarang ayat 16 saya jelaskan ya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang. Apa yang orang katakan sekeliling Anda, termasuk jikalau mereka labelnya orang Kristen, kita harus uji dulu dengan firman. Karena itu jangan kamu biarkan orang. Kristen yang sejati itu nggak akan terus ada kepercayaan-kepercayaan tambahan yang tidak diajarkan oleh Alkitab, superstisi, tahayul, dongeng-dongeng cerita. Jangan biarkan sukacitamu tercuri oleh hal-hal itu. Jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai apa sih? Mengenai hal-hal lahiriah, duniawi seperti makanan, minuman, mengenai hari raya. Ya, bulan-bulan baru, bulan yang dikeramatkan, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jangan mau sukacitamu dan sukacitaku dicuri. Jangan mau iman kita dilemahkan kepada Kristus. Dan jangan sampai yang namanya kemenangan kita itu digagalkan. Kalau iman kita tidak teguh pada Kristus dan firman, kalau kita goyang karena apa kata orang, iman kita jadi nggak bulat. Mana bisa jadi biji sesawi yang memindahkan gunung atau apa. Salah satu strategi iblis adalah bukan menyerangmu dari depan, tapi kasih superstisi-superstisi, kepercayaan-kepercayaan yang nggak tentu Alkitab ajarkan itu. Sekalipun keluar dari mulut orang yang nampaknya lebih lama jadi orang Kristen, kalau orang itu nggak berakar pada firman, dia punya tahayul-tahayul dan dongeng-dongeng cerita. Contohnya horoskop. Waduh, nggak boleh loh, ini sama ini jadi. Apa firman mengatakan begitu? Kalau kita menyerahkan percaya kita kepada hal-hal demikian, kita pasti akan tidak teguh berpegang pada firman. Jadi cara iblis untuk mengalahkan kita bukan menyerang dari depan, tapi cubit dari kiri kanan. Sehingga kita nggak mantap, sehingga kita tidak solid terhadap firman ini. Bagaimana firman bisa menjadi pedang bermata dua? Bagaimana bisa menjadi perisai iman kalau kita sendiri tidak teguh padanya? Kalau iman kita rapuh, bagaimana kita melihat mujizat kemudian? Bagaimana kita bisa melihat kemenangan, bagaimana kita bisa melihat pembelaan dan penyertaan kalau kita meragukan firman Tuhan. Meragukan firman Tuhan sih nggak berani ya. Kalau kita terang-terangan, wah masa firman kita ragukan. Tapi kalau kita menyerahkan kepercayaan kita kepada hal-hal lain yang firman tidak katakan, otomatis berkurang iman kita pada firman. Tentang ramalan-ramalan, hati-hati misalnya nanti ulang tahunnya kalau dirayakan lebih awal nanti biasanya pendek umur. Gitu-gitu itu secara common sense saja, secara pikiran aja ya. Secara akal budi nggak usah lewat firman. Berapa banyak sih orang yang ulang tahunnya pas dirayakan hari H. Mati ya mati muda. Jadi sebenarnya itu nggak terbukti secara ilmiah. Secara ilmiah aja nggak terbukti. Masa harus kita percayai? Do not live in superstitions. Jangan hidup dalam superstisi. Karena orang yang hidup dalam superstisi biasanya banyak condemnation atau banyak dakwaan setan di dalamnya. Lihat ya, yang namanya tahayul, superstisi itu semua dipenuhi dengan rasa takut. Fear. Kalau kita hidup dalam superstisi-superstisi seperti itu, contohnya apalagi, contohnya mata angin, arah angin. Menghadap mana itu lebih beruntung daripada menghadap yang satunya lagi. Tanahnya naik tanahnya turun. Kalau turun nanti rezekinya menurun. Naik gimana dan sebagainya. Pertanyaannya gini loh. Firman ngomong itu enggak? Kalau kita hidup dalam superstisi, berarti kita Kristus. Jadi kalau kita sudah terima Yesus, kalau kita orang Kristen yang sejati, kita nggak percaya gitu-gituan. Sebenarnya semua superstisi itu ada poinnya loh. Kita juga nggak bisa salahkan. Orang kalau belum punya Tuhan pasti harus punya pegangan kan. Orang kalau tidak mengenal Kristus kan harus ada pedoman, harus ada sesuatu gitu. Karena manusia itu kan diciptakan sebagai makhluk rohani. Jadi kalau rohnya mati, dia nggak tahu Tuhan,
dia pasti cari roh-roh lain untuk mengisi. Jadi nggak heran, superstisi tahayul itu sebenarnya nggak bisa salahkan manusia semata-mata kalau mereka belum kenal Tuhan. Tapi kalau orang Kristen sudah punya Kristus lalu masih begitu, nah itu patut disalahkan. Kamu sudah kenal Tuhan kok. Kita tuh sudah punya wujudnya yaitu Kristus. Kenapa kok kita masih cari bayangannya? Contohnya horoskop. Horoskop itu sebenarnya pada dasarnya itu adalah kerinduan orang untuk ditakdirkan. Manusia itu sadar bahwa ada yang maha kuasa atau ada sesuatu yang lebih besar yang tidak kelihatan yang menentukan nasib mereka. Jadi sebenarnya juga nggak salah. Tapi itu bukan sesungguhnya. Aslinya itu Yesus. Kalau orang udah kenal Yesus, nggak perlu itu lagi. Karena kita tahu siapa yang menentukan hidup dan mati. Yesus yang memegang kunci kehidupan, Yesus yang memegang kunci maut. Takdirku datang dari Dia. Ya, saya percaya takdirku ini, Ia tidak punya rancangan celaka, tapi damai sejahtera dan memberiku hari depan penuh pengharapan. Itu takdir firman. Nah, waktu saya hidupi kehidupan saya tidak terus-menerus referensi ke takdir. Ada perintah yang harus saya laksanakan. Saya harus patuh sama Tuhan dan saya harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Sebab saya bukan Pinocchio, saya bukan robot, saya punya pilihan bebas. Dan saya pastikan pilihan bebasku selalu kuberikan kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya orang-orang yang hidup dalam superstisi, kalau mereka belum punya Tuhan, dengan catatan mereka belum kenal Kristus loh ya. Nggak bisa sepenuhnya disalahkan, karena mereka nggak punya pegangan. Tapi orang Kristen yang sejati nggak boleh campur baur begitu, karena kekristenan itu murni. Sebenarnya misalnya ramalan-ramalan, arah angin dan sebagainya, mata angin, mana segalanya. Sebenarnya kita juga tahu bahwa itu seperti manusia itu menyadari bahwa ada berkat yang disengaja. Tapi kalau kita sudah kenal Tuhan, kita nggak perlu yang gitu-gituan. Karena kita tahu berkat itu diberikan kepada mereka yang mentaati firman Tuhan. Daripada kita cari sesuatu yang tidak kelihatan, berkanjang pada penglihatan-penglihatan, kerohanian yang sejati itu sebenarnya sebagian besar adalah tentang hal-hal yang terlihat. Buah-buah roh contohnya. Tuhan tuh tidak main teka-teki dengan ciptaannya. Kita nggak usah terpukau dengan orang-orang yang berkanjang pada penglihatan-penglihatan atau membesar-besarkan dirinya oleh pikirannya yang duniawi. Sebenarnya sebagian besar tentang Tuhan itu dapat diketahui. Ketahui lewat apa? Lewat firman yang ada di tangan, tinggal kita baca. The revealed and the written word atau firman yang tertulis ini bukan lagi teka-teki. Bukan lagi peta buta. Buat apa kita cari sesuatu di alam roh yang gak jelas? Mana buktinya? Dan apa fondasi kita untuk percaya hal-hal itu? Sedangkan di tangan kita sudah ada satu buku, Alkitab namanya. Dengan semua firman tentang Tuhan yang perlu kita ketahui tentang Tuhan semasa hidup manusia. Semua sudah ada di kitab Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada teka-teki di situ. Tinggal kita buka dengan rendah hati, mencari kebenaran, tolong Roh Kudus untuk bimbing. Kita pasti akan ketemu. Kita pasti akan ketemu mata anginnya Tuhan. Arah anginnya yang tepat untuk kita mendapat berkat. Pasti kita akan menemukan. Tidak perlu kita berkanjang pada penglihatan. Tidak perlu pula kita superstisi, ramalan segala, bahkan dongeng orang tua. Nggak perlu itu. Karena apa? Karena sebagian besar yang kita butuhkan untuk hidup baik dan benar dan hidup kudus pula sudah ada dalam kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan di dalam firman ini. Jadi kita tidak perlu lagi cari di alam roh yang ujung-ujungnya apa kata ini dan apa kata itu. Lebih baik saya serahkan nasib saya dan hidup saya kepada terang yang menyinari jalanku dan pelita bagi kakiku, yaitu firman Tuhan. Bukankah ada Roh Kudus di dalam hati kita? Kalau kita fokus ke Yesus, kita nggak akan jatuh ke dalam jebakan superstisi, tahayul, maupun dongeng orang tua. Makanya sebagai orang tua, kita sendiri harus dipenuhi dan mengisi diri dengan firman. Supaya nanti jangan sampai kita kasih itu dongeng-dongeng, tahayul-tahayul, cerita-cerita, takut-takuti, dan juga hanya isinya superstisi-superstisi. Lebih baik kita isi diri sendiri dengan yang solid, dengan sesuatu yang terbukti, yaitu firman Allah,
dan iman kepada firman tidak pernah salah. Iman adalah bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar semua yang kita harapkan. Lebih baik kalau saya ajari anak-anak, saya ajari apa firman katakan. Boleh saya memberikan penafsirannya supaya lebih mudah dicerna. Tetapi tidak boleh mengubah apa kata firman itu sendiri. Lebih baik saya sampaikan itu karena itu jelas-jelas terbukti. Orang Kristen yang sejati sih nggak percaya kepada gitu-gituan. Jadi kalau Anda masih percaya yang begitu-begituan, kita harus membuat pilihan. Kita percaya Tuhan atau percaya kepada hal-hal tersebut yang sebenarnya mendukakan hati Tuhan. Sekali lagi, kalau kita belum kenal kebenaran, apa katanya? Apa boleh buat? Manusia pasti mencari-cari sesuatu yang rohani meskipun salah. Tapi kalau kita sudah mengenal Kristus, we have professed Christ, kita sudah mengakui Yesus adalah Tuhan kita. Buang semua ini. Itu semua hanyalah bayangan. Sedangkan wujudnya adalah Kristus. Kalau orang yang sudah punya Yesus, nggak perlu hal-hal yang saya sebutkan tadi. Ya, ini penting loh, ini akan mempengaruhi doamu. Kalau doa kita itu nggak singular ya, doa kita itu, iman kita itu kalau tidak tunggal pada Tuhan, tapi majemuk, menyebar ke 7 arah. Tuhan iya, salah satu dari 7. Lalu lain-lainnya juga satu-satu diadopsi. Comot sana, comot sini. Nanti iman kita kepada Tuhan pun tidak kuat. Sehingga nggak mungkin akan dijawab. Tidak mungkin iman itu akan menggoyangkan apa-apa. Tidak mungkin bisa memindahkan gunung. Ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamak ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Intisarinya di ayat 20, apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus. Kalau kita sudah dibaptis, sewaktu saya dibaptis selamkan, tahun 1992 di sebuah danau di Kanada, waktu saya lahir baru hari itu, saya mengakui bahwa saya sudah mati bersama dengan Kristus. Berarti sekarang yang saya percayai, pokoknya kalau tentang Tuhan ya, saya hanya percaya kepada Kristus dan Alkitab. Hal-hal lain, mungkin tentang cookbook, kalau ibu-ibu yang suka masak, Anda cari resepi atau cari resepnya, Anda bisa pergi ke itulah buku-buku masak-memasak itu, bumbu-bumbunya silakan, karena Alkitab tidak mengcover hal-hal itu. Tapi kalau tentang Tuhan, tentang Allah, tentang sorga, tentang perkara-perkara ilahi, saya hanya percaya Yesus Kristus, titik, bukan koma. Saya hanya percaya Yesus Kristus, bukan titik 2. Titik 1, berhenti, full stop. Satu lagi, and the Bible, dan Alkitab. Itu yang disebut mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Waktu kita sudah dibaptiskan, kita keluar dari air itu, kita mengakui bahwa mulai hari ini hanya Yesus Tuhanku, dan hanya Alkitab firman-Ku. Hanya Yesus Kristus juru hidup di dalamnya. Saya mengambil keputusan waktu saya bertobat hari itu bahwa di luar Kristus dan di luar Alkitab, I will believe nothing concerning God. Saya tidak akan percaya apapun tentang Allah. Apapun tentang sorga, apapun tentang perkara-perkara rohani dan ilahi, apapun tentang neraka, apapun tentang kehidupan ini, apapun tentang tujuan hidup dari Tuhan, apapun tentang Tuhan, tidak akan pernah ku cari di luar Kristus dan di luar Alkitab. Itu yang disebut dengan bebas dari roh-roh dunia. Saya tidak akan flirting dengan roh-roh dunia. Tidak akan berjumbu dengan sesuatu yang saya tidak tahu. Di luar sana yang non-Bible, non-Kristus, saya tidak akan mau menaklukkan diri saya pada rupa-rupa apapun
Karena saya sudah mati bersama dengan Kristus. Saya sudah hidup baru di dalam Dia. Saya hanya mau memegang teguh peraturan-peraturan yang Dia ajarkan. Dulu saya punya kepercayaan. Namanya manusia itu kan mencari-cari kebenaran. Dulu ya, ini konyol mungkin ya. Anda tahu apa itu namanya yang apa itu? Hewan apa kalau biasanya kalau lagi musim hujan? Iya, bahasa Indonesianya apa tapi ya? Ya tokek ya mungkin ya. Itu kalau saya mau membuat keputusan, waktu saya kecil sih, masih SD, saya hitung, saya berdasar itu, enggak punya pegangan gitu. Tapi sekarang saya ngerti firman, enggak ada teka-teki lagi. Semuanya serba jelas, lugas dibahas. Kalau saya ingin berkenan pada Tuhan, peraturannya hidup kudus. Kalau saya tidak kuat, saya minta tolong Roh Kudus, gampang sekali. Kalau saya mau hidup dalam kelimpah ruahan pengampunan Allah, saya tidak mau tertindih dalam roh kepahitan, saya tidak mau menjadi orang yang bitter, menjadi orang yang marah nggak selesai-selesai. Gampang, 7 kali 70 orang salah aku tetap harus mengampuni. Itulah peraturannya. Saya sudah ngerti sekarang. Jadi daripada saya serahkan keputusan saya ke hewan atau kepada nasib atau kepada segala sesuatu yang kebetulan di luar sana atau tanda-tanda belaka atau pada penglihatan-penglihatan orang-orang yang mungkin yang punya mata ekstra untuk melihat sesuatu di dalam alam roh. Saya ke sini karena semua jelas. Kalau firman berkata jangan jamah, aku ikuti itu karena firman berkata. Kalau firman berkata memberi saya peraturan baru hari ini, new commandment atau perintah yang baru kuberikan padamu yaitu hiduplah dalam kasih, saya akan berusaha. Nggak kuat, saya minta tolong sama Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan. Saya nggak bisa ngampuni musuh saya, orang yang bersalah pada saya minta Tuhan pinjamkan. Sebagaimana Tuhan mengampuni aku harus mengampuni dia. Pengampunan Allah melalui saya tidak bersandar pada kekuatan saya. Kalau saya tahu apa yang benar yang harus saya lakukan, tapi saya tidak sanggup melakukannya, saya masuk hadirat Allah. Saya minta Tuhan urapi saya minta Roh Kudus beri kekuatan. Simple, sederhana. Saya tidak lagi takluk kepada roh-roh dunia, sebab saya sudah punya Roh Kudus sekarang. Dan Roh Kudus selalu nuntun saya ke firman. Gak pernah Roh Allah itu menuntun kita ke superstisi, ke tahayul dan dongeng-dongeng orang tua. Gak pernah. Now it's very clear to me. Manusia akan cari sesuatu, peraturan lah, harus ada ini, ada itu, baru nanti ada keberuntungan. Sama sih kekristenan, cuma kita carinya di firman. Sama, lebih terbukti dan jelas sekali. Harus ada apa aja, taruh apa di hidup kita supaya berkat Allah itu ada. Kalau ada mau berkat Allah ya jangan kita taruh barang setan di dalamnya. Saya pasti akan berkata pada roh benci, aku tidak mau kepahitan. Aku tolak ini akar kepahitan dalam nama Yesus. Aku mau hidup dalam kasih, supaya kasih Yesus nyata dalam hidup saya. Gitu. Orang Kristen kalau sejati ya, dia berpegang teguh pada Kristus loh. Dan pada firman, pada pengajaran Alkitab sudah nggak bisa ditawar itu. Jadi kita sekarang mengerti bahwa masih banyak kepalsuan dalam iman banyak orang Kristen di dunia ini. Masih banyak bercampur baur dengan kepercayaan-kepercayaan yang tidak diajarkan oleh firman. Banyak ketakutan-ketakutan, masih banyak suara setan di dalam iman kita. Makanya kita mau beriman, nggak cukup-cukup rasanya. Kita suruh orang lain beriman untuk kita, pray for me, doakan aku. Tapi kita sendiri nggak bisa berkunjung punya iman. Why? Karena iman kita korupsi sendiri dengan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi tanda tanya besar di dalam firman. Tanda tanya besar dalam hidup kita karena tidak diajarkan oleh firman. Pasal 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat 1 saya jelaskan dulu. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus,
Ingat tadi saya bicara soal baptisan, waktu saya diselamkan, saya masuk itu melambangkan kematian, saya keluar melambangkan kebangkitan. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Apa ini? Apa maksudnya carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada? Apakah kita disuruh berkanjang pada penglihatan-penglihatan? Karunia itu tambahan. Fondasi itu firman. Bukan, itu bukan bicara tentang mata kita itu ngawang ke atas tidak pernah mendarat. Iman kita itu nggak praktis, bukan. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Mari kita lihat sekarang track recordnya Tuhan Yesus waktu beliau dibangkitkan pada hari ketiga. Bukankah di Alkitab dikatakan di ayat 1 ini kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara-perkara di atas di mana Kristus ada. Mari kita review. Kristus ngapain setelah dibangkitkan? Hari Paskah itu beliau bangkit, ketemu Maria Magdalena. You know what happened setelah itu? Tuhan Yesus meninggalkan kuburan. Semua yang sifatnya bau kematian, roh-roh jahat, ya, tahayul-tahayul yang mati, semua peraturan-peraturan yang tidak diajarkan oleh firman. Kamu harus begini loh, kalau gini nanti kamu bad luck, kamu ketemu sama kucing hitam, nanti kamu akan mengalami nasib yang apes dan sebagainya. Ya itu ada banyak teori. Kristus tinggalkan kuburan. Kuburnya kosong. Jangan masuk ke dalam kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan yang mati. Kristus tidak ada di situ. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Kristus ada di mana setelah dia dibangkitkan? Lalu Kristus bergabung dengan murid-muridnya lagi. Ingat ya, mereka di Yerusalem kumpul, tiba-tiba dia muncul di sana. Lalu mereka nanti ada di tepi pantai di Galilea, dia mau menebarkan jala. Tiba-tiba Kristus ada di pinggir pantai. Udah masak ikan untuk mereka dan fellowship atau bersekutu dengan mereka. Lalu tanya, anak-anak, adakah kau lauk pauk? Yesus tidak menepi sendiri, lalu Yesus masuk ke kamar, lalu mengunci diri. Yesus bersembunyi, lari dari masalah. Yesus menghindari pertemuan-pertemuan, menjauhi saudara seiman, tidak ke gereja, lalu habis itu mutung pelayanan. Tidak, setelah dibangkitkan, Yesus cari murid-muridnya. Dan Yesus bergabung di mana mereka berkumpul. Carilah perkara di atas di mana Kristus ada. Orang Kristen yang sejati pasti mencari saudara seimannya, cari gereja tertanam, cari kesempatan untuk melayani. Pertemuan-pertemuan dia tidak jauhi, malah dia datang, mana pertemuannya, aku mau ada di sana. Itu dia. Orang Kristen yang sejati pasti mengikuti jejak Kristus. Pasti ikuti teladannya. Apalagi Yesus melakukan perkara-perkara yang ajaib. Perkara-perkara yang mustahil setelah dia dibangkitkan melalui gereja mula-mula. Kita pun harus melakukan perkara-perkara besar. Jangan jadi orang yang pesimis. Jangan jadi orang yang takut gagal. Jangan jadi orang yang terus hidup dalam penyesalan dan masa lalu. Selain itu, Yesus Kristus setelah dibangkitkan, dia mengantisipasi kenaikannya ke sorga. Ingat ya, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga akan kita rayakan. Kita juga setelah dibangkitkan, orang Kristen yang sejati itu selalu menanti-nanti saatnya ketika dia akan kembali ke rumah Bapa. Bukan menunggu mati, tapi menanti pahala dan hidup sungguh-sungguh di masa kini. Ayat 4 coba lihat ya, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Ini bicara tentang sorga, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Saya suka kalimat apabila Kristus yang adalah hidup kita. Kristus adalah hidup kita. Coba katakan Kristus adalah hidupku. Sama seperti pepatah kalau ada orang yang suka sekali sports ya, suka sekali olahraga. Orang itu sport is his life. Olahraga itu hidupnya. Ada orang yang musik, apa-apa musik, tidur pun tertidur sama gitar. Beberapa pemusik, musisi di gereja kita juga begitu. Ya. Lalu tertidur dengan gitarnya. Ya. Lalu habis itu apa-apa kemana-mana, mau jalan-jalan sama keluarga kayak mau berlibur lah. Selalu carinya toko musik. Masuk ke sana. Kayaknya this guys are like that too. Music is their life. Music is his life. Apapun profesimu dan hobimu, apapun aktivitasmu, orang Kristen punya satu kesamaan. Kalau Kristen sejati loh ya, Jesus Christ is his life. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Jesus Christ is his life.
Apapun profesi kita, hobi kita beda-beda, karunia talenta juga nggak sama. Tapi coba lihat semua kesamaan kita. Yang sejati, Kristen yang sejati. Yesus Kristus segala-galanya. Apa-apa itu dia selalu berpatron dengan Tuhan Yesus. Makanya itu biasakan dirimu selalu bertanya. Dalam segala situasi yang kau hadapi, tanya ini. Kira-kira Yesus akan lakukan apa ya dalam situasi ini? Kira-kira Yesus akan mengatakan apa kalau di dalam kondisi demikian? What would Jesus do in my situation, this situation? Itu Kristen sejati. Ayo kita review ya, ada 3 orang Kristen yang sejati yang tadi sepanjang pengajaran ini saya sudah sebut sana-sini. Yang pertama, orang Kristen yang sejati tidak percaya kepada tahayul dan superstisi. Nah, mari kita tanya pada diri sendiri, apakah iman kita pada Kristus sudah murni? Makanya disebut firman itu air susu yang murni dan rohani. Murni itu berarti tidak ada makanan sampingannya. Hanya itu saja kepercayaan kita. 2, orang Kristen yang sejati berpegang teguh kepada Kristus dan pengajaran Alkitab. Outside the Bible, di luar Alkitab. Jangan, saya tidak mau percaya apapun tentang kebenaran. Apapun kebenaran tentang Tuhan. Saya hanya cari di sini. Dan hanya pada Kristus saja. Yang ketiga, orang Kristen yang sejati menjadikan Yesus Kristus patron hidupnya. Apa-apa selalu tanya, kira-kira Yesus akan lakukan apa dalam situasiku? Kira-kira Yesus akan mengatakan apa kalau menghadapi yang begini? Inilah 3 takaran Kristen sejati. Semoga kita semakin murni, semoga iman kita semakin teguh, dan kita akan melihat perbuatan Allah yang dahsyat hari-hari depan dalam hidup kita. Haleluya.